pemirsa catatan Olga. Senang sekali saya Olga Saputra bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan hari ini pemirsa di rumah dimanapun berada, hari yang sangat menyenangkan pastinya. Sama seperti Olga ini juga mudah-mudahan bahagia, senang, bisa bertemu dengan target Olga. Siapakah kira-kira hari ini target yang Olga akan temui? Penasaran? Ingin tahu? Langsung aja kita cari tahu. Dek. Berarti sebentar kok ibu-ibu kami selalu jalannya pinjam bisa bentar itu kasihan dia. Aku turun nih Dek. Tanyain ke ibu-ibu kalau udah mau ketemu gitu. Mengaku sakit hati padamu. Boleh? Assalamualaikum ibu. Iya, siapa namanya bu? Mutira. Namanya Mutira. Oh, saya pikir mutilasi. Mutira. Ya. Bu Mutira, kok saya lihat tadi Bu Mutira bawa-bawa gerobak sayur, terus kakinya pincang-pincang gitu Bu. Sakit? Coba lihat, maaf. Maaf ya Bu, kenapa ini Bu? Bengkak, gara-gara apa Bu? Kalau dibuat jalan kakinya linu, udah ke dokter. Maaf, ini kemana nih Pak? Oh mau lewat? Iya. Hati-hati Pak. Bapak bukan cinta. Alhamdulillah, Nek. Jangan di sini aja begini. Ya, orang ganteng, orang ganteng. Iya, sama-sama Bapak. Iya. Saya pikir dia itu target. Saya pikir dia suaminya atau siapa. Ternyata di depan sama saya. Ini apa kita lagi syuting? Aduh, Bapak. Kalau gue belum punya suami, gue kawin aja. Kita ke situ duduk yuk. Boleh Bu? Ya, pelan-pelan Bu, kita ke situ. Umurnya berapa Bu? 60. Kok dagang-dagang sayuran begini sih Bu? Jarang. Itu saya kan makanya nggak lihat. Adiknya ibu matanya nggak ngeliat. Iya, nah itu buat makan-makan saya. Buat makan sehari-hari ibu. Maaf banget Bu sebelumnya Bu. Ibu belum menikah sampai sekarang? Sudah meninggal suami. Oh sudah meninggal. Kenapa Bu? Tahu sakit. Tahu sakit kali. Tahu meninggal. Tahu-tahu meninggal. Ibu rumahnya di mana? Lapangan terbang. Boleh nggak saya ke rumah ibu? Boleh. Boleh? Ya. Ya. Antarin boleh Bu? Ya. Ini jualan itu gimana? Ini dagangan gimana? Tetap warung itu jalan Abdi Rais sampai itu jalan di sana. Oh, itu masukin gerobaknya di bawah. Bang. Ayo saya bawa. Ayo,
Nggak apa-apa Bapak, saya yang bawa aja. Nggak apa Pak. Ini terlalu ramai sekali. Ya, nggak apa-apa. Saya aja Pak, nggak apa-apa Pak. Saya seneng Pak. Orang yang Iya Pak. Ibu sama saya Bu. Saya bisa Bu. Sayur. Pasti dirimu. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku. Ning nong ningku. Sayur. Ning nong. Dengan senang hati, Olga membantu Mbah Mutira mendorong gerobak sayurnya. Olga pun menawarkan sayuran kepada ibu-ibu di pinggir jalan. Bu, nggak ada mau beli sayur. Sayurnya udah matang. Sayur udah matang. Udah matang mau nyobain. Ibu nggak mau beli sayur Bu. Layu, sayurannya layu. Ini sayur udah layu-layu. Kita belum dicuci Bu. Sayur orangnya tuh. Sayur orang. Orangnya yang Tuh. Jangan lama-lama ya di Amerika. Ku tunggu kau sekian lama sampai ku tanya sama kepala desa. Cepat-cepatlah pulang ke Indonesia. 30.000. ya. Bukan main murah. bayarin namanya. Olga yang Oh, bayarin. kalau saya nanti beda saya kasih ke dia. Bayarin. Bayar. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Nenek kalau boleh tahu udah berapa lama nih jadi tukang sayur gerobak dulu Udah lama dari anak masih kecil anak pas kecil. sampai sekarang udah umur 30 tahun. Nenek nggak capek nih kaki nenek lagi sakit. Capek, bilang capek. Teman saya mikir jagain anak mulu ya kalau kerjanya kayak orang-orang. Apa jadinya? Sedih. Nenek udah bisa cari makan. Oh udah nggak ada. Nggak ada. Ingatnya zaman dulu makan udah nggak makan apa aja lah, makannya nggak enak, jagung makan nggak enak Makanya enak-enak dulu. singkong kering. Kalau sekarang jagung apa kan bisa makan nasi. Kalau ingat saya nangis sendiri. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang. Suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Nah kalau kakinya saya sakit, malu-malu saya nangis, orang tua udah nggak ada, saya kakinya sakit. Orang tua udah nggak ada. Nenek kalau ini pasti sedih. Apalagi kalau nenek kakinya lagi sakit. Nenek nggak ada yang bantuin nenek ini. Kayak nggak ada yang nolongin nenek ini. Saat kau pergi, berlinang air mataku. Betapa singkat ku rasakan kebahagiaan itu, kini lenyaplah sudah. Tak Nenek benar kalau nenek jualan saat gerobak sayur. Adiknya di sini. Nggak di rumah, itu lagi nyuci di tempat itu, tempat orang suruh nyuci. Nenek nggak kasihan melihatnya nek. Orang saya juga kasihan, cuman saya mengharap sendiri, pengen bantu-bantu punya duit. Saya juga ke pasar jarang, kalau kakinya sakit saya nggak berangkat. Enggak. Sering-sering pasar, nggak tetap jalan sakit.
sakit ngilu sini, bukan di luar, dalamnya nih tulang-tulang. Kenapa nenek bilang ke dokter? Gitu ya. Kita nggak kesampaian. Ada duit buat ke dokter? Sekarang dokter paling nggak 100. Segitu ada ya? Nggak ada. Sama sekali dokter. Pemirsa, sekarang saya akan mau menuju ke rumah nenek yang katanya ada adiknya nenek Iya, ya, yang maaf yang tidak bisa melihat iya. ya Nek. Dan sekarang saya akan ketemu seperti apa. Kau menangis bersedih, sudahi air mata darimu. Yang aku ingin arti hadir diriku, kau menghapus dutamu Ogla, nama Olga, anak kecil. Olga diantar Mbah Mutira untuk bertemu dengan adiknya yang tetap bekerja menjadi kuli cuci, walaupun kedua matanya tidak bisa melihat. Gerobak sayur inilah sumber penghasilan dari seorang nenek berusia 60 tahun. Mbah Mutira, begitulah ia biasa disapa. Setiap paginya ia harus membereskan dagangannya. Kemudian ia pun bergegas untuk berkeliling menjajakan sayurannya. Pendapatannya tidaklah besar. Untungnya hanya Rp25.000. Belum lagi jika sayurannya tidak laku terjual, maka akan membusuk dan terbuang sia-sia. Menjelang sore hari, ia pun pulang ke rumah untuk beristirahat. Karena saat ini, sebelah kaki Mbah Mutira sedang sakit. Dan di rumah inilah Mbah Mutira tinggal bersama adik perempuannya yang harus ia rawat karena kedua matanya tidak lagi bisa melihat. Ia adalah Ibu Sumia, seorang ibu dengan kedua matanya yang tidak bisa melihat, tapi masih tetap bekerja menjadi kuli cuci. Setelah ia mencuci, ia pun harus menjemur pakaian sendiri tanpa bantuan orang lain. Meski tak melihat dengan kedua matanya, ia menjalani hidup ini dengan mata hatinya. Mbah Mutira dan Ibu Sumia adalah sosok-sosok perempuan yang luar biasa. Di usianya yang sudah tidak muda dan dengan keterbatasan fisik yang mereka miliki, mereka tetap berjuang untuk bertahan hidup. Saya Olga Saputra, Bu. Saya dari catatan Olga. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Sumia. Pemirsa catatan Olga. Denganmu aku hidup, denganmu aku mati. Hanyalah padamu
hanyalah untukmu hidupkan dijalani. Ibu Sumi ini tadi aku lihat dia lagi cuci. Sementara Ibu Sumia tidak bisa melihat pemirsa, tapi dia tetap semangat untuk bekerja, untuk bisa mendapatkan sedikit rezeki buat membantu Ibu. Ya, Bu? Iya. Ibu dimakan? Belum makan. Udah berapa lama Bu jadi tukang cuci? Udah lama. Kenapa Ibu mau bersih bekerja jadi tukang cuci kalau Olga boleh tahu? Dapat duit. Dia dapat biar bayar kontrakan, Iya, buat makan. buat makan. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap Allah selalu di sisimu. Ibu jualan sayur, Ibu cuci baju. Rumahnya di mana? Suki Jepang. Samanya kalau tukangnya Oh sama berdua nyampe. sama depan. Rumahnya sini bisa. Bisa ke situ muter. Assalamualaikum. Ini tempat tinggal Ibu berdua. Ngontrak Bu atau rumah sendiri? Kontrak rumah lima. Berapa kalau boleh tahu Olga per bulan di sini? 2,5 malamku. 250.000 sama lampu. Iya. Ibu kalau boleh tahu dari hasil jual sayur berapa hasil? Berapa 25. 25. Jadi total kalau sebulan itu dapat berapa kalau boleh tahu? Paling 200 lebih. Alhamdulillah Ibu bisa nutupin kontrakannya Bu, sisanya buat makan ya. Ibu kan sebagai mak ya Bu, tukang cuci, itu ngejemurin baju gimana? Sementara Ibu tidak bisa melihat. Lampunya yang Nggak terlalu- gebrak-gebrak. Oh diraba-raba. Iya. Udah dituin orang nih tempatnya ini. Saya kan lama-lama bisa. Oh lama-lama tahu, dikasih tahu arahannya. Iya. Maaf Bu, suka sedih nggak Bu? Saat Ibu nyuci, Iya. terus Ibu jemurin. Yang mau jatuh kan Ibu pernah jatuh, Ibu lagi ngaji jatuh, jalan dibilang itu lubang. pernah masuk lubang. Sedih ya Bu, sampai segitunya ya Ibu nggak bisa melihat, tapi Ibu tetap bekerja untuk kehidupan sehari-hari. Maaf ya sedih. Ibu kepingin nggak Bu melihat dunia yang begitu indah? Iya. Pengen teman-teman bisa. Karena teman-teman nggak bisa. Ibu itu luar biasa. Dia bekerja menjadi tukang cuci dan sudah pernah ngerasain yang namanya jatuh saat cuci.
Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Iya, Bang. Itu aja. Penyakit sembuh. Ibu udah punya dokter. Enggak. Ibu kepingin ya berobat buat mata. Tidak pengen. Ibu tahu yang di depan ibu. Saya Olga, Bu. Walaupun ibu nggak bisa melihat, tapi ibu pernah dengar nama saya. Iya. Ibu kepengen lihat wajah Olga kayak apa. Iya. Karena ibu menurut saya mungkin juga. Jadi pemirsa, ibu cuma dengar doang suara saya, ibu. Iya. Tapi ibu nggak bisa lihat saya. Kenal suara saya doang. Iya. Ya mudah-mudahan cepat sembuh. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Amin ya Allah. Ibu juga sehat. Bagian ibu. Amin ya Allah. Ibu juga mudah-mudahan sehat terus. Ya Bu, kalau ibu nanti dari saya pakai berobat, hati-hati di jalan, ya Bu. Bagian ibu, ya Bu, pokoknya amin ya Allah. Ibu hari ini saya mau ajak jalan-jalan. Ya, mudah-mudahan ibu senang. Pernah jalan-jalan nggak? Kemana jalan-jalan? Aku iya. Bisa lihat Pak. Ayo, kita sekarang jalan-jalan. Ya. Besok sekarang. Jalan-jalan. Saya tuh pengen ya sebulan. Buruan ini. Lihat apa Olga? Oh nggak ada ngajak. Hari ini Olga sambut. Oh iya siap. Aku ada jalan-jalan. Ayo. Mana? Iya. Iya. Dadah. Walau harus aku terlelap dan letih, ini demi kamu sayang. Aku tak akan berhenti menemani dan menyayangimu hingga matahari tak terbit lagi. Bahkan bila aku mati, bukan berdoa pada ilahi. Saya tadi bilang ngajak jalan-jalan. Tapi sebenarnya saya ngajak ke dokter. Saya mau cek kakinya ibu. Dan saya juga mau cek satu lagi, maaf matanya nggak bisa lihat. Udah aja. Saya
saya dia minta di sini, saya mau sholat. Apa yang ku pinta di setiap doa sepanjang hariku, Tuhan tolong aku, tolong jaga dia, Tuhan aku. Tanpa sepengetahuan Mbah Mutira dan Ibu Sumia, Olga ingin mengajak mereka ke dokter terdekat untuk memeriksa keadaan mereka. Waktu silih berganti, begitu pun kisahku manis. Tersenyum simpul hati. Selamat siang dokter. Tahu dong begitu dok. Lalu kejutan datang tiba-tiba. Siapa nama maaf dok? Iya, dokter Pak Jamil ya. Oh, hampir berapa bulan? Jalan 5. Banyak kakinya. Ya, banyak. Kalau itu maaf dok, kakinya bukan. Kenapa ini bu? Sakit, Dalamnya sakit. Ada setengah tahun. Setengah tahun. Ini aku rumah sakit juga ya? Saya masuk ke ruangan. Ya. Pernah jatuh nggak bu? Ini tulang rusuknya sebelah kiri bergeser ya bu ya. Untuk terapi sementara saya hanya kasih obat anti untuk sementara ya bu ya. Tapi setelah itu nanti ibu harus ke dokter spesialis tulang. Kalau ini ibu yang satunya dari tulangnya mata ya bu ya. Matanya dia. Ini dari bayi ya bu? Dari salah udah gede. Awalnya kenapa? Awalnya kenapa? Sakit apa bu? Mana? Oh sakit panas terus? Naik ke mata. Coba ibu lihat saya bu, bentar. Ini penglihatannya itu buram atau jelas ke saya? Enggak lihat. Enggak lihat sama sekali. Enggak. Suaranya doang. Bukan sudah berapa lama ini bu? Ada puluhan tahun. Berapa tahun? Puluhan tahun. Waktu itu nggak sempat berobat ke dokter mata. Ini pun saya dulu ke dokter spesialis mata, tapi ini tergantung ya. Tindakannya bagaimana di sana ya? Ya udah, Bu Dwi makasih banyak. Ya, Nanti sama-sama. biar mereka saya aja yang urus sama tim gitu. Ya. Pemirsa catatan Olga, hari ini luar biasa. Saya bersama kedua ibu-ibu yang tegar, yang kuat menjalani hidup apapun yang terjadi. Ibu berusaha bekerja keras walaupun kakinya sedang sakit. Adiknya walaupun matanya tidak bisa melihat, tapi dia tetap semangat untuk bekerja keras. Hari ini mudah-mudahan buat pemirsa catatan Olga tidak pernah yang namanya putus asa. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, yang terbaik pastinya. Pemirsa catatan Olga, hari ini semoga pemirsa di rumah mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Ya, sekali lagi terima kasih banyak buat ibu-ibu yang semangatnya luar biasa. Ibu, saya atas nama Olga Saputra dan PD Production, ya, tadi kan karena dapat kabar dari klinik, sepertinya dokter sini tidak sanggup, ya, untuk mengobati, maaf, keluhan-keluhan dari ibu-ibu. Tapi insya Allah, Allah tidak pernah tidur. Kalau orang semangat, insya Allah diberikan umur yang panjang. Nggak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kalau Allah izinin pasti akan disembuhkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, Bu, ini ada ini buat jawaban. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Sehat ya Bu. Amin.
Amin ya Allah. Mau peluk aku. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak buat pemirsa Kekosan Olga. Tidak ada bosan-bosannya. Olga mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Insya Allah siang hari ini memberikan energi positif buat pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takkan bersatu masih di sini. Nafsu amat ah. Begitu banyak catatan Olga hari ini. Bahwa manusia hebat adalah manusia yang tidak pernah mengeluh dan berputus asa. Apapun dan bagaimanapun kondisinya, tetap berjuang tanpa harus meminta belas kasih orang lain. Percayalah, kebahagiaan akan datang untuk orang-orang pekerja keras. Karena Tuhan tidak pernah tidur. Tutuplah matamu, cukup aku dan Tuhan yang tahu. Aku telah berjanji menyayangimu. Pada beberapa episode yang lalu, catatan si Olga menayangkan episode Nenek Martia, yaitu seorang nenek pencari kayu bakar yang hidup sebatang kara, dan episode Ibu Ana, janda beranak 7 yang bekerja menjadi kulit cuci. Saat ini, ada seorang penonton catatan si Olga yang begitu tergugah melihat Olga berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, dan ia pun ingin memberikan sedikit rezekinya untuk Nenek Martia dan Ibu Ana. Semoga tayangan catatan si Olga ini bisa memberikan energi yang positif kepada siapapun. Tuhan yang